Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang langsung diamalkan oleh sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Saya pernah kisahkan di pekan lalu. Masih ingat? Abdurrahman bin Auf kemudian ini orang paling kaya di kota Mekah. Sebelum Utsman bin Affan. Sudah kaya, hartanya banyak, masuk Islam. Apa yang terjadi? Ketahuan oleh orang Quraisy begitu akan hijrah, diambil rampas semua hartanya. Saat dirampas itulah kemudian, mohon maaf, diberi pilihan. Kamu silahkan pilih. Kembali ke kepercayaan semula, kami kembalikan harta, kami angkat jadi hartawan paling terpandang di Mekah. Tapi kalau kamu ingin hijrah ke Madinah, silahkan berangkat, jangan bawa apapun, hanya pakaian yang lekat saja di badan. Silahkan berangkat. Saya tanya pada antum, ikhwan. Kalau anda punya harta banyak, tiba-tiba, maaf, diberi pilihan. Pilih ikut Ustadz Adi, tapi harta semua kami sita, cuma bawa pakaian saja. Atau ikut kami berikan semua harta anda, dan kami jadikan hartawan paling terpandang di tempat ini. Tempatnya penuh dengan maksiat. Pertanyaan saya, ikut Ustadz Adi atau bertahan di tempat itu? Masa? Gak yakin saya. Lihat, Abdurrahman bin Auf diajarkan oleh Nabi untuk memilih kebaikan, beliau bermilih untuk hijrah. Kenapa orang Quraisy tidak mengeksekusi sampai dengan wafat misalnya, atau syahid? Karena mereka ingin memberikan pelajaran pada yang lainnya. Biarkan dia hidup, karena perjalanan masih panjang, berbulan-bulan jalan, cuma dengan pakaian melekat di badan, paling-paling tewas kena badai di jalan. Maka ini akan jadi berikan efek jerak pada yang lain supaya dia memilih Islam saat itu. Abdurrahman bin Auf berangkat. Yang jadi persoalan, istrinya ditawari dengan kalimat yang sama. Anda ikut suami, bawa pakaian melekat di badan saja. Tidak ikut suami, tinggal di sini. Kami berikan semua harta suami, jadi hartawan terpandang di Mekah. Plus, boleh pilih menikah lagi dengan pemuda Mekah manapun, kami fasilitasi. Kan dia. Nah, kalau ini ditawarkan pada ibu, dan anggap suami tidak datang hari ini, maka jawabannya, ikut suami hijrah atau tinggal di Mekah. Kelihatan? Baik. Iya, yakin saya. Baik teman-teman, fokus sebentar. Lihat sini. Ternyata jawabannya beda. Istri itu memilih tinggal di Mekah. Tidak ikut suami. Suami berangkat sendiri dengan sahabat yang lain. Datang kemudian sampai di Madinah. Selamat sampai sana, dijaga oleh Allah. Perhatikan cara Allah nanti mengembalikan semua kenikmatan kita diganti dengan yang paling berkah dan halal. Kadang-kadang Anda merasa seperti kehilangan sesuatu, padahal Allah ingin menghilangkan yang tidak baik dalam diri Anda untuk menggantinya dengan yang lebih berlimpah. Jadi kalau Anda hijrah itu, jangan diharapkan dapat dunia duluan. Yang Anda dapatkan kadang-kadang kegelisahan dulu, capek dulu. Nanti dari semua itu Allah akan limpahkan kenikmatan lebih baik daripada sebelumnya. Teman-teman, begitu sampai di Madinah, orang Madinah itu indahnya luar biasa. Sampai diabadikan sikap mereka dalam Al-Quran. Yang haus dijemput oleh orang yang bawa minuman. Yang lapar dijemput oleh orang yang bawa makanan. Abdurrahman bin Auf paling kaya, jatuh fakir, dijemput oleh orang paling kaya di Madinah. Itu datang, langsung kalimatnya. Bima ma'na akhil karim sami'atu annaka kunta ghaniyan. Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan keluarga. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah. Sekalipun untuk kolega saya, pilih, saya fasilitasi. Gantian. Anggap ibu tidak hadir. Kalau Anda mendapat tawaran seperti itu, dan keberkahannya sudah terjamin, limpahan hartanya begitu banyak, maka sampaikan pada saya, apakah Anda memilih untuk menerima itu atau tidak menolak sama sekali? Percuma bu, saya tawarin nggak diterima, milih pasti diterima. Jadi mendingan saya tawarkan dua dengan kalimat berbeda isinya sama. Saya yakin kebanyakan akan mengatakan diterima. Tuh. Tapi yang paling menarik, apa yang terjadi? Kata Abdurrahman bin Auf ditawarkan dua, dijawab dua. Radhiyallahu ta'ala anhu. Karena sudah diajarkan oleh Nabi prinsip seperti ini. Berdiri, tegakkan hidup mandiri. Apa jawabannya? Lihat jawabannya, dahsyat sekali. Bima makna kalau bahasa kita, jazakallah khair, arini ainal aswaq. Tawarkan dua,
Jawab 2. Terima kasih atas kemuliaan Anda, semoga Allah berikan pahala. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya, di mana pasarnya. Karena beliau berusaha, biasa berdagang, biasa bisnis. Pengen praktekkan ilmunya. Tunjukkan di mana pusat bisnisnya, pasarnya di mana. Begitu ditunjukkan, berikhtiar. Beliau seperti pesan Nabi, jangan gantungkan hidupmu pada orang. Ayo, ikhtiar, ikhtiar. Begitu berikhtiar, 3 bulan. Awalnya dia penyalur kambing. Ada yang pengen jualan, tampung oleh beliau, salurkan, pakai ilmunya, manajemennya dipakai. 3 bulan, jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. 1 tahun, jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah, melebihi sahabat Utsman bin Affan. Kapaknya terbuat dari emas. Anda bayangkan, Abdurrahman bin Auf, kapaknya terbuat dari emas. Tanyakan pada Bill Gates, orang terkaya sebelum dikalahkan oleh pemilik Amazon itu. Hartanya 1.300 triliun. Istrinya Melinda Gates. Tanyakan, belum tentu punya kapak. Abdurrahman bin Auf terbuat dari emas. Ya, tapi pertanyaan saya, apakah anugerah yang didapatkan itu kemudian melupakan dan melalaikan beliau pada urusan akhirat? Tidak. Justru beliau sadar, saya dapat ini karena dikasih Allah mempraktikkan makna sholat. Apa yang dikerjakan kemudian? Ditambah lagi sholatnya. Tambah sunnahnya. Sampai disebutkan oleh Imam An-Nawawi sepeninggal Nabi. Anda buka nanti kitab At-Tibyan yang berbahasa Arab. Terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, warna merah marun, halaman 37. Paling kanan sebelah atas, paragraf 1 baris 1 sampai 3. Kata Imam An-Nawawi, sepeninggal Nabi itu bukan berkurang. Jadi kebahagiaannya itu terlukiskan bukan saat dapatnya omsetnya naik, bukan itu. Ketika beliau punya kesempatan dengan Allah untuk menunaikan sholat lebih banyak. Tahajudnya dikerjakan, kata Imam An-Nawawi, sampai khatam Al-Quran. Jadi beliau tuh sadar, yang ngasih saya banyak begini itu karena saya menghadap Allah. Saya sholat, saya praktekkan, saya dapat jaminannya. Dapat tuh. Sampai luar biasanya. Satu ketika Madinah heboh. Duk. Wah, kenapa nih orang keluar semua? Melihat ada Abdurrahman bin Auf bawa kafilah, rombongan dagang 600 ekor unta. Di atasnya penuh dengan emas, mutiara, macam-macam. 600. Kalau saya ilustrasikan, ada sekarang mobil box atau truk 600, isinya emas, berlian, mutiara, macam-macam, penuh 600. Begitu terdengar seperti itu, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bermakna saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf akan terlambat masuk surga. Merangkak ya. Merangkak itu bukan artinya merangkak begini. Merangkak itu kan artinya lambat. Jadi nanti yang ada pendapat kemudian mengatakan, riwayat menyebutkan orang yang hartanya banyak, ya setengah hari, ya lebih lambat masuk surga. Kita lihat maksudnya apa. Begitu mendengar kalimat itu, kata Abdurrahman bin Auf, beliau simpulkan, awas, merangkak itu bukan berarti nggak masuk surga. Masuk. Cuman karena hartanya banyak, scanningnya jalan. Ini. Mana begitu? Jelas sampai sini? Paham ya? Baik. Luar biasa, lebih baik kaya masuk surga daripada miskin gak jelas. Ya. Tapi yang paling hebat, bagaimana cara beliau kemudian untuk menepikan potensi tadi sehingga mempercepat beliau ke surga. Ini cara memahaminya. Di begitu disebutkan, maksudnya bukan dibuat merangkak lambat, bukan. Maksudnya, kalau harta ini banyak begini, tidak digunakan pada yang benar, maka walaupun ke surga, scanningnya lama. Maka apa yang dikerjakan oleh Abdurrahman bin Auf? Kata beliau, saksikanlah semua dagangan kafilah yang datang itu saya infakkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memudahkan saya masuk surga. Itu yang dimaksud Quran surah ke-28 ayat 77, paling kiri sebelah bawah. Jadi kalau Anda diberikan harta lebih dari batas kebutuhan, itu bukan ingin Allah mengangkat Anda jadi orang kaya, karena yang kaya sudah banyak. Yang Allah inginkan harta itu digunakan untuk meraih surga yang Anda rindukan. Orang lain tuh karena nggak punya banyak seperti Anda, makanya rajin puasa. Dia rajin sholat, rajin tahajud. Dia beramal ke surga tuh pakai itu. Anda itu tahajud barangkali belum tentu tiap malam. Puasa belum tentu dikerjakan. Senin Kamis belum tentu didahulukan. Makanya Allah berikan potensi yang lain lewat harta. Supaya di situ ada zakat, ada infak, ada sedekah. Susul mereka ke surga. Turun ayat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kaya oke, kata Allah. Kalau perlu kaya banget seperti Utsman. Seperti zakatnya lebih banyak. Seperti infaknya lebih luas. Sedekahnya lebih banyak. Tapi ingat, arahkan itu ke
bersama. Selesai. Sudah, almarhum tuntas. Bagaimana kebanggaan itu dibawa menghadapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh silahkan jadi apapun, tapi miliki bekal terbaik menghadap kepada Allah. Jelas? Karena itu semangat, dia maksimalkan. Berdiri yang kuat, tegakkan diri, bangkit. Dan kalau sudah sukses, maka hiduplah yang seimbang. Tuh, pas tidak terlampau berlebihan begini. Semua diobral. Baru akan diberikan isyarat besok mendapatkan kedudukan, sudah bikin kartu nama. Sebar. Ternyata salah. Masya Allah. Posisi yang tertukar banyak. Ada putri yang ditukar, ada menteri yang tertukar banyak. Coba jadi sinetron. Ya, sebagainya. Tapi juga, mohon maaf, jangan terlampau sempit, eksklusif. Bergaul dengan hanya yang tipenya saja. Susah untuk memberi, susah berbagi. Nanti situasi itu akan berbalik. Ada orang yang pertama kali belum dapat jabatan, luar biasa, sama disapa. Allahu Akbar. Begitu dapat jabatan, buka pintu mobil aja nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Bukan nggak bisa dibuka, mesti ada yang bukain itu. Masya Allah. Masuk kantor kalau semua nggak berdiri, nggak mau masuk. Kalau nggak disapa duluan, nggak mau nyapa. Dan saat bersamaan dia sholat, ada yang salah dalam sholatnya. Hidup yang seimbang. Ada harta, seimbangkan. Ini untuk di rumah, ini untuk orang tua. Ingat ya. Catat baik-baik kalimat saya ini. Orang tua menduduki perhatian yang sangat besar dari Allah, disebutkan dalam Al-Quran. Sekalipun Anda telah berkeluarga, apalagi akan berkeluarga, jangan sampai kehilangan ridho orang tua. Bahkan saat Anda punya kelebihan pun, yang pertama dibagi kata Allah untuk ibu, untuk ayah, orang tua. Dan orang tua tidak boleh dizakati. Tapi infak, berikan. Itu yang disebut di Quran surah kedua ayat 215. Kalau Anda ingin berbagi, siapa orang pertama di muka bumi yang layak Anda bagi? Kata Allah, tuh ibu Anda yang melahirkan Anda. Dia tidak pernah minta apapun bagi Anda. Perjuangannya luar biasa, wahnan ala wahnin. Berhadapan dengan kematian. Bahkan saat itu dia memohon yang terbaik bagi Anda. Terus setelah melihat Anda dewasa dan dia tidak pernah meminta, Anda tidak pernah melihatnya. Dan yang paling dahsyat cuma di Al-Quran. Sekalipun ibu Anda beda dengan keyakinan dengan Anda, tetap doakan dia dapat hidayah dan jangan putus hubungan dengan dia. Kunjungi dia, kata Quran. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dekati, berikan hadiah. Kalau Anda punya mangga, berikan mangga. Ada pakaian, kirimkan pakaian. Dicela, balas dengan kebaikan. Anda tidak boleh mencela orang yang telah melahirkan Anda, kata Al-Quran. Jangan pernah khianati orang yang telah memberikan Anda kebaikan dalam pengertian hubungan dunia. Dan di situ Anda doakan. Yang paling indah, begitu hidayah sampai kepada kedua orang tua dengan akhlak Anda, perilaku Anda, di situ akan mendapatkan anugerah luar biasa. Seakan-akan ada pemberian yang nggak bisa dinilai dengan uang. Itulah Al-Quran.